Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majid Al-Busyari dengan NIMC 3J1188183. Yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Maya Dewi Diah Maharani MAP selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Bapak dosen moderator dan juga para audiens yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan seminar hasil PKL saya dengan judul Pendirian Unit Bisnis Olahan Asinan Jambu Kristal pada CV Wijaya Kusuma. Latar belakang. Ada beberapa hal yang melatar belakangi penulis melakukan pendirian unit bisnis olahan asinan jambu kristal pada CV Wijaya Kusuma ini. Yang pertama, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya keragaman hayati dan non-hayati. Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris. Hal itu dikarenakan sebagian besar penduduk Indonesia bekerja pada sektor pertanian. Jambu kristal merupakan bagian dari sektor pertanian yang terus diupayakan pengembangannya dengan tujuan untuk mengurangi buah-buahan impor yang masuk ke Indonesia. Jambu kristal bisa dijadikan sebagai salah satu komoditas buah-buahan yang dibutuhkan oleh masyarakat karena kaya akan kandungan gizi dan juga harganya yang sangat terjangkau. CV Wijaya Kusuma merupakan salah satu perusahaan budidaya jambu kristal yang terletak di Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Kegiatan usaha dari perusahaan ini berfokus pada produk utamanya yaitu pembibitan dan budidaya jambu kristal. Tetapi perusahaan masih memiliki beberapa kekurangan yang diantaranya itu belum adanya produk turunan dari jambu kristal. Setelah proses panen, lalu adanya proses grading, ternyata masih banyak buah hasil panen yang tidak masuk kriteria dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal itu yang menyebabkan pendapatan perusahaan yang belum maksimal. Dan hal itu juga yang melatar belakangi penulis melakukan pendirian unit bisnis olahan asinan jambu kristal. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan, bahwa tujuan dari penulisan laporan ini adalah yang pertama merumuskan ide pengembangan bisnis pengolahan jambu kristal grade B menjadi asinan jambu kristal berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal pada CV Wijaya Kusuma. Yang kedua, menyusun dan mengkaji perencanaan pengembangan bisnis olahan jambu kristal, sejarah dan perkembangan perusahaan. Pada bulan Mei 2009, Bapak Badri memulai usahanya menjadi petani plasma jambu kristal dan bekerjasama dengan International Corporation and Development Fund atau ICDF, yang merupakan sebuah lembaga mandiri pemerintah Taiwan yang juga bekerjasama dengan IPB University. Adanya bantuan dari ICDF, Bapak Badri mencoba menanam 18 pohon jambu kristal di lahan seluas 180 meter persegi, yang dimana lahan tersebut merupakan lahan milik adiknya. Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya usaha jambu kristal, pada bulan Februari 2011, Bapak Badri membeli lahan seluas 3.600 meter dengan ditanami 240 pohon jambu kristal yang dimana badan usaha ini diberi nama CV Wijaya Kusuma dengan Bapak Badri sebagai direktur perusahaan. Aspek organisasi dan manajemen perusahaan. Tugas dan tanggung jawab berlangsung secara vertikal. Sumber daya perusahaan. Sumber daya merupakan semua kekayaan atau aset yang dimiliki oleh perusahaan yang berguna untuk menunjang keberlangsungan selama kegiatan operasional. Sumber daya yang dimiliki CV Wijaya Kusuma diantaranya sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan. Yang dimana sumber daya fisik meliputi lahan, bangunan, serta transportasi. CV Wijaya Kusuma pada awalnya usahanya menggunakan modal pinjaman dari bank sebesar 50 juta rupiah, yang dimana modal tersebut dipergunakan untuk pembelian peralatan penunjang jalannya usaha seperti pembelian pupuk, obat-obatan, peralatan produksi, dan juga gaji karyawan. Rumusnya dari pengembangan bisnis ini beroleh berdasarkan analisis SWOT yang mengkombinasikan antara kelemahan dan peluang dari perusahaan yang dirumuskan berdasar pada permasalahan perusahaan CV Wijaya Kusuma, yaitu belum adanya produk turunan dari buah jambu kristal itu sendiri. Dengan strategi alternatif yang diambil yaitu pemanfaatan jambu grade B yang diolah menjadi asinan. Masuk pada perencanaan produk yang dihasilkan pada bisnis pengolahan jambu kristal, yaitu produk olahan asinan dengan menggunakan bahan baku utama buah jambu kristal, yang dimana buah jambu kristal yang digunakan merupakan buah jambu kristal grade B. Lalu masuk pada perencanaan produksi. Lokasi untuk kegiatan produksi asinan jambu kristal ini terletak di Kampung Cakrang, RT 02, RW 01, Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan beberapa pertimbangan yang dapat mendukung kegiatan produksi. Perencanaan kapasitas produksi asinan jambu kristal untuk memenuhi permintaan produk asinan jambu kristal yaitu sebanyak 30 pieces per produksi selama 8 bulan pada tahun pertama. Lalu pada tahun kedua hingga tahun ke-7 sebanyak 30 pieces selama 12 bulan. Yang dimana periode praproduksi dilakukan sebanyak 3 kali dalam seminggu. Lalu untuk tingkat kegagalan produksi atau retur penjualan masing-masing produk sebesar 2% atau 1 kemasan per produksi. Lalu masuk pada perencanaan pemasaran. Perencanaan strategi pemasaran dengan strategi STP yaitu segmentation, targeting, dengan positioning dengan bola pemasaran 4P.
Yang pertama, segmentasi pasar. Segmentasi pasar yang dilakukan oleh CV Wijaya Kusuma berdasarkan aspek geografis, yaitu meliputi wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan sekitarnya. Lalu untuk segmentasi berdasarkan demografis, yaitu masyarakat Kampung Cangkrang. Lalu para wisatawan yang datang ke tempat-tempat wisata sekitar perusahaan, laki-laki atau perempuan, mulai dari remaja hingga orang dewasa. Lalu segmentasi pasar berdasarkan aspek psikografis, yaitu masyarakat yang menyukai buah-buahan, mulai dari kalangan menengah ke atas hingga kalangan menengah ke bawah. Lalu yang kedua ada target pasar. Target pasar merupakan suatu tindakan memilih satu atau lebih dari segmen pasar yang akan dituju. Target utama dari asinan jamu kristal ini adalah warga sekitar perusahaan, para pengunjung yang berkunjung ke tempat wisata yang berada dekat perusahaan, lalu toko oleh-oleh, dan restoran atau rumah makan sekitar perusahaan. Lalu yang ketiga ada penempatan pasar. Penempatan pasar merupakan suatu kegiatan yang dimana perusahaan menentukan posisi yang diinginkan dalam pasar. Asinan Jamu Kristal Wijaya Kusuma ini ingin menempati perusahaan yang menyediakan olahan asinan di daerah Cikarawang Dramaga dengan bentuk produk yang dikemas dengan desain yang modern dengan memiliki cita rasa yang khas. Lalu masuk pada bauran pemasaran. Yang pertama ada jenis produk yang diproduksi oleh CV Wijaya Kusuma, yaitu asinan jambu kristal, yang dimana asinan ini memiliki cita rasa yang pedas, sedikit asam, dan asinnya. Produk asinan ini diproduksi menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, yang dimana daerah Cikarawang merupakan daerah sentra jambu kristal, yang dimana nanti olahan ini bisa menjadi ciri khas dari daerah Cikarawang. Lalu yang kedua ada harga jual yang ditetapkan oleh asinan Wijaya Kusuma, yaitu sebesar 20.000 per kemasan. Lalu tiga ada distribusi. Produk ini akan dikenalkan dan dipasarkan kepada masyarakat luas dengan cara menjualnya di daerah Cikarawang dan sekitarnya. Selain itu, produk ini juga akan didistribusikan pada toko oleh-oleh dan restoran-restoran atau rumah makan yang ada di sekitar daerah Cikarawang. Lalu yang kedua ada promosi. Promosi akan dilakukan oleh produk asinan jambu kristal ini dengan cara yang pertama, yaitu melakukan promosi secara langsung atau direct promotion yang dilakukan ketika penjualan langsung. Lalu ikut serta dalam bazar atau acara event-event yang ada di sekitar daerah Cikarawang. Lalu promosi dilakukan melalui media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Perusahaan juga melakukan kerjasama dengan Gojek atau Grab untuk mendukung pemasaran dalam penjualan produk ini. Lalu pada organisasi manajemen dan sumber daya manusia. Perencanaan organisasi manajemen dan sumber daya manusia pada ide pengembangan bisnis ini memiliki beberapa divisi bagian, yang dimana masing-masing divisi memiliki tanggung jawab dan tugasnya masing-masing. Dalam perencanaan produk ini memiliki dua divisi, yaitu divisi pemasaran dan divisi produksi, yang dimana masing-masing divisi produksi ditempati oleh satu orang dan divisi pemasaran ditempati oleh 2 orang. Lalu masuk pada perencanaan kolaborasi. Perencanaan kolaborasi yang akan dilakukan oleh perusahaan diantaranya melakukan kerjasama dengan pemasok. Pemasok di sini yaitu pemasok input pada pengembangan bisnis olahan jambu kristal, yaitu toko-toko atau pasar-pasar di sekitar daerah Cikarawang Kabupaten Dramaga. Lalu yang kedua bekerjasama dengan mitra seperti toko oleh-oleh atau restoran-restoran rumah makan di sekitar daerah Cikarawang dengan sistem transaksi penjualan konsinyasi, yaitu produsen akan mengirim barang sesuai dengan permintaan dan kesepakatan, lalu distributor akan membayar sejumlah nilai nominal yang telah disepakati. Lalu yang ketiga bermitra dengan Gojek atau Grab. Bekerja sama dengan Gojek atau Grab untuk melakukan proses pemasaran secara online dan diharapkan mampu memperluas cakupan pasar dari asinan jambu kristal ini sendiri. Masuk pada perencanaan finansial. Perencanaan biaya finansial yang dilakukan meliputi perencanaan biaya investasi, biaya tetap, biaya variabel, perencanaan penerimaan, analisis cash flow, menghitung laba rugi, dan analisis switching value. Untuk perencanaan biaya investasi yang dikeluarkan untuk usaha olahan jambu kristal ini sebesar 75.953.300, yang dimana biaya tersebut digunakan untuk biaya bangunan, membeli peralatan, dan perlengkapan penunjang produksi. Lalu yang kedua ada perencanaan biaya operasional, yang dimana biaya operasional meliputi biaya tetap dan biaya variabel. Untuk biaya tetap yang dikeluarkan pada tahun pertama sebesar 18.925.690. Lalu pada tahun kedua hingga tahun ke-7 sebesar 23.525.690. Sedang untuk biaya variabel yang dikeluarkan pada tahun pertama sebesar 33.784.800 selama 8 bulan produksi. Sedangkan untuk tahun kedua hingga tahun ke-7 biaya yang dikeluarkan sebesar 50.677.200 selama 12 bulan produksi.
Lalu yang ketiga ada perencanaan penerimaan. Perencanaan penerimaan dengan penjualan hasil olahan jambu kristal menjadi asinan jambu kristal pada tahun pertama sebesar 57.600.000. Sedangkan pada tahun kedua hingga tahun ke-7 mendapatkan rencana penerimaan sebesar 86.400.000 rupiah, yang dimana produk yang diproduksi sebanyak 30 pieces per produksi dengan harga jual sebesar 20.000 per pieces. Lalu masuk pada tabel laporan laba rugi pada olahan asinan jambu kristal. Terdapat dua komponen, yaitu pendapatan dan biaya operasional. Total pendapatan pada tahun ke-1 sebesar 57.600.000 rupiah. Total pendapatan tahun kedua sampai tahun ke-6 yaitu 86.400.000 rupiah. Total pendapatan tahun ke-7 sebesar 100 juta rupiah. Lalu masuk pada biaya operasional, yang dimana terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Total biaya tetap tahun ke-1 sebesar 18.925.690 rupiah. Lalu total biaya tetap tahun kedua sampai tahun ke-7 sebesar 23.525.690 rupiah. Lalu biaya variabel tahun ke-1 sebesar 33.784.800 rupiah. Lalu untuk biaya variabel tahun kedua sampai tahun ke-7 sebesar 50.677.200 rupiah. Lalu ada laba sebelum bunga dan pajak, dapatkan hasil sebesar 91.672.167 rupiah dengan tidak adanya biaya bunga. Lalu ada biaya pajak sebesar 0,5% dengan hasil 458.361 rupiah. Lalu ada laba bersih sebesar 91.213.806 rupiah. Analisis kriteria kelayakan investasi. Hasil analisis cash flow olahan asinan jambu kristal dapat dilihat pada tabel di bawah. Yang pertama, kriteria investasi yang digunakan itu NPV. Didapatkan nilai sebesar 55.446.789 rupiah dengan keterangan dinyatakan layak karena nilai NPV lebih besar sama dengan 0. Lalu yang kedua yaitu IRR dengan nilai sebesar 22,29% dengan keterangan dinyatakan layak karena nilai IRR lebih besar sama dengan diskon faktor, yang dimana diskon faktor yang digunakan dalam penghitungan analisis cash flow ini sebesar 3%. Lalu yang ketiga ada net BC. Didapatkan nilai sebesar 1,92 dengan keterangan dinyatakan layak karena nilai net BC lebih besar sama dengan 1. Lalu yang keempat yaitu nilai gross BC. Didapatkan nilai sebesar 1,14 dengan keterangan dinyatakan layak karena nilai gross BC lebih besar sama dengan 1. Lalu yang terakhir yaitu payback period. Didapatkan selama 4 tahun 1 bulan dengan keterangan dinyatakan layak karena payback period kurang dari umur bisnis. Lalu ada analisis switching value. Analisis switching value pendirian unit bisnis asinan jambu kristal pada CV Wijaya Kusuma dapat dilihat pada tabel di bawah. Yang pertama, menggunakan komponen penurunan inflow. Jika terjadi penurunan jumlah penjualan dengan persentase 10,91%, didapatkan nilai NVP 0, nilai IRR 3%, nilai net BC 1, dan nilai PP 7 tahun. Yang dimana penurunan jumlah penjualan yang dapat ditoleransi oleh perusahaan sebesar 10,91%. Lalu masuk pada komponen yang kedua yaitu kenaikan outflow. Jika terjadi kenaikan harga bahan baku sebesar 43,45%, didapatkan nilai NVP sebesar 0 rupiah, nilai IRR sebesar 3%, dan nilai net BC sebesar 1, dan nilai PP sebesar 7 tahun. Kenaikan harga bahan baku yang dapat ditoleransi oleh perusahaan sebesar 43,45%. Lalu masuk pada simpulan dan saran. Simpulan yang diberikan penulis yaitu ide bisnis ini layak untuk diterapkan oleh perusahaan berdasarkan analisis non-finansial dan analisis finansial. Ide pengembangan bisnis pendirian unit bisnis olahan asinan jambu kristal ini layak untuk dijalankan. Hal itu dikarenakan berdasarkan perhitungan aspek kelayakan kriteria investasi, bisnis ini telah memenuhi syarat untuk dijalankan. Lalu ada saran yang ingin penulis sampaikan kepada perusahaan, yaitu apabila perusahaan menjalankan bisnis tersebut mampu memberikan keuntungan berupa penambahan pendapatan untuk perusahaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu usaha berjalan, perusahaan harus mampu mengembangkan perusahaannya dengan inovasi-inovasi yang baru. Inovasi-inovasi yang dilakukan diantaranya bisa berupa tambahan menu agar
tidak hanya asinan jambu saja, bisa ditambah dengan menu-menu yang lainnya. Lalu perusahaan juga bisa menambah diversifikasi produk, tidak hanya asinan saja, bisa berupa rujak, jamu kristal, dan yang lainnya.